Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembahasan terkait dengan contoh soal yang berkaitan dengan hukum 2 Kirchhoff. Ada yang 1 loop, ada yang 2 loop. Untuk 1 loop ini nomor 1. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar arus yang mengalir pada hambatan R1 adalah, jadi yang tanyakan besar arus pada R1 berarti di sini nih. Jadi arusnya I1 berapa? Ya. Ini karena rangkaiannya 1 loop atau 1 lapangan dalam rangkaian ini, maka diselesaikan dengan hukum 2 Kirchhoff saja. Kita tahu bahwa bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah sigma GGL sama dengan sigma tegangan jepit. GGL-nya ada 2. Kita lihat kalau kita berjalan loopnya itu dari arah A, B, C, D. Jadi kita tetapkan misalnya loopnya A, B, C, D. Berjalan dari titik A ke titik B, C, dan D. Kita akan menemukan dari titik A positif 12. Ini yang GGL-nya ya, ada 2 GGL, positif 12. Kemudian berjalan lagi akan ketemu negatif 6. Jadi minus 6 sama dengan, nah kita lihat tegangan jepitnya. Ini kan kita tahu bahwa V itu dalam hukum Ohm I kali R. Jadi bergantung jumlah R. Dan di sini R-nya ada 2. Ada R2, ada R1, atau mau dibalik juga R1, R2 juga boleh. Intinya bahwa I-nya kali 2R1 tambah R2. Jadi R1-nya 10 tambah R2-nya 2. Sehingga didapatkan ini 6 volt. 6 sama dengan 12I. Maka I didapat sama dengan 6 bagi 12 sama dengan 0,5 ampere. Kita dapat dengan mudah jawabannya D untuk soal nomor 1 hanya dengan menggunakan konsep hukum 2 Kirchhoff. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini mohon maaf soalnya belum lengkap ya. Saya lengkapin yang ditanya itu I1, I2, dan I3 berapa. Dan ini kita namain misalnya ini GGL1, GGL2, GGL3. Ini R1, R2, R3. Jadi ini simbol dari yang kotak ini, simbol dari hambatan. Bisa kotak, bisa juga yang soal sebelumnya berupa gambar zigzag ya. Jadi itu sama-sama hambatan. Nah, kita akan jelaskan, kita akan selesaikan soal ini karena tanya I1, I2, I3, maka ini 2 loop juga rangkaiannya diselesaikan dengan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1-nya kita umpamakan ini ambil titik di A ya. Ambil titik di A. Nah, keluarlah arus, ini arus keluar dari A, 3 arus nih bercabang. Kita namain yang lewat GGL1 ya I1, yang lewat GGL2 ya I2, yang lewat GGL3 ya I3 ya. Sehingga hukum Kirchhoff-nya itu sama dengan di titik ini ya, arus yang masuknya titik. Kalau titik berarti nggak ada arus, 0, sama dengan ada 3 arus yang keluar, berarti I1 tambah I2 tambah I3. Ini konsepnya. Nah, tambah I3. Ini konsep hukum 1 Kirchhoff. Dari sini dengan menggunakan konsep hukum 2 Kirchhoff diturunkan lagi 0. I1 itu adalah V dikurangi GGL1 dibagi R1. Ini hukum 2 Kirchhoff-nya. Tambah V hukum GGL2 dibagi R2 tambah
V dikurangi GGL3 dibagi R3. Jadi kalau nanti saat mengerjakan langsung aja menggunakan ini nih. Ya. Oh ya, satu lagi pertanyaannya di sini tanya juga VAB berapa. Jadi ada 4 pertanyaan misalnya. Nah, kita selesaikan sekarang. Tinggal masukkan angkanya saja. Nah, dari sini ya kita akan masukkan 0 atau bisa dibalik juga nolnya, tapi nggak apalah, ikuti aja. 0 sama dengan V dikurangi, V-nya kan belum diketahui, GGL1 sudah diketahui nih. Kalau berjalan dari I1, berjalannya dari titik A akan ketemu yang panjang dulu ya, kutub yang panjang ini positif, yang pendek negatif. Beda kalau I3 itu ketemu negatif dulu baru positif. Jadi perhatikan, tanda diperhatikan. Nah, V1 dikurangi GGL1, GGL1-nya 5 dibagi R1, R1-nya 5 juga, ditambah V dikurangi GGL2 5 juga. Oh, mohon maaf salah, GGL2-nya 4, R-nya yang 5, R-nya yang 5, tambah V dikurangi, nah ini min dulu nih, V dikurangi 4 atau V plus 4 dibagi R-nya 10. Sekali lagi ya, kenapa ini plus? Karena rumus awalnya di sini dikurangi dan angkanya minus, dikurangi 4, dikurangi min 4, mohon maaf. Dikurangi min 4-nya min, jadinya plus. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Nah, ini KPK antara 5 dan 10, 5, 5, 10 ya 10. Yang atas kali 2 nih, 2V dikurangi 10. Ini juga kali 2, 2V dikurangi 8. Ini tetap V tambah 4. Ya. Terus yang 10 ke sini, 10 ke sini, 10 kali 0 ya tetap 0. Ini dijumlah 2V dengan 2V dengan V itu 5V. Min 10 dengan min 8 min tambah 4 itu 14. Sehingga kita dapatkan V-nya itu sama dengan, oh ya mohon maaf ini min ya. Mohon maaf ini min. Ya 54 min 14 sehingga V sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,8 volt. Nah, kemudian I1 yang ditanyakan I1 itu sama dengan yang ini nih, I1 berarti yang ini. V dikurangi E1 bagi R1. V-nya kan udah dapat 2,8 dikurangi S1-nya ada di sini 5 atau bisa nurunin yang ini juga dibagi 5. Ya, sama dengan ini min 2,2 dibagi 5 sama dengan min 0,44 ampere. Dapat E1. I2 dengan cara yang sama, berarti I2 yang ini atau yang ini sama aja ya. V dikurangi E2 dibagi R2 sama dengan 2,8 min 4 dibagi 5. Ini sama dengan min 0,24 ampere. Nah, I3 itu sama dengan V dikurangi E3 dibagi R3 sama dengan 2,8 plus 4 karena di atasnya plus dibagi 10. Ini kita dapatkan 0,68 ampere. Ya. Oke, ini tanda minus ini ya, tanda minus 0,44 dan minus 0,28 ada makna. Maknanya apa? Jadi begini. Maknanya ya, arah sebenarnya nih, sini aja. Arah sebenarnya ya dari tadi kesimpulan minus. Lihat cabangnya. Kita tulis ulang di sini. Ya. Nah, kita lihat I1. Diasumsikan arusnya ke bawah ya, ini ke sini, ke kiri kemudian ke bawah. Tapi ternyata hasilnya minus. Ya, tinggal kita balikin karena hasilnya minus, ya kita balikan bahwa arahnya itu bukan ke kiri tapi ke kanan. Ini untuk I1. Nilainya 0,44 ampere. Jadi kalau arahnya dibalik, ya kalau arahnya dibalik berarti minusnya hilang.
Kemudian yang ke bawah I2, oh salah maaf, I2 harus jangan dikasih tanda. I2 itu minus juga, jadi tandanya bukan ke bawah, awalnya kan ke bawah nih. Jadi I2 itu arahnya ke atas, kan awalnya ke bawah ya, awalnya itu ke bawah. Jadi ini karena hasilnya minus ya, yang ini, maka ini di arahnya dibalik. Ketika arahnya dibalik, minusnya jadi hilang, jadi 0,24. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang masuknya 2, I1 dan I2. 0,44 dan 0,2, sehingga kita bisa langsung dengan mudah menebak I3 itu akan keluar. Karena 2 masuk, I3 keluar, dan nilainya tinggal dijumlah 0,44 dengan 0,24, jadi 0,68 ampere. Nah, kalau kita cek dengan hasil yang dihitung sama, positif. Jadi ini arah sungguhnya seperti ini ya. Kemudian kan ditanya lagi VAB. VAB apa VAB? VAB itu ya ingat hukum Ohm. VAB berarti IAB kali RAB. IAB itu AB berarti 2 ya harusnya. Ya, harus 2 itu 0,24. Jadi minnya dihilangkan saja karena sudah dibalik arahnya. Jadi 0,24 dikali RAB. RAB itu R yang ada pada titik AB, yaitu hanya R25. Sehingga ini dapat 0,24 dikali 5 sama dengan 0,48 ya. 4,8, mohon maaf salah. 0,24 dikali 5 itu sama dengan 0,48 aja, 0,48 ya ampere volt. Nah, ini ya. Betul enggak ya? 0,24 dikali 5 salah ya. Oke. Jadi bukan 0,48 ternyata. Jadi ini dapat 1,2 volt. Nah, gitu. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.